Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali. Kali ini kita akan memulai dengan materi etika profesi, di mana pertemuan melanjutkan lagi untuk pertemuan yang ke-7. Sebelum dengan memulai materi, kita akan membahas dulu seperti biasanya kompetensi dasar 3.5, yaitu yang pertama kompetensi dasar mengenai menganalisis kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian ada juga 4.5, yaitu melakukan penanganan terhadap faktor risiko bahan atau kecelakaan kerja untuk mencegah kecelakaan dalam kerja. Lanjut lagi, adapun indikator 3.5 dan 4.5, yang pertama itu mengenai menjelaskan latar belakang kecelakaan di tempat kerja. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan teori penyebab kecelakaan kerja. Nah, yang terakhir mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja. Lanjut, kita mulai dengan materi yang pertama, yang kecelakaan di tempat kerja. Ini kita mulai dengan latar belakang kecelakaan di tempat kerja, di mana menurut perundangan 3/1994 tentang program Jamstek atau keselamatan kerja adalah kecelakaan yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Lanjut lagi. Adapun pada dasarnya latar belakang terjadi kecelakaan kerja sebagai berikut. Ada beberapa latar belakang. Yang pertama mengenai kondisi berbahaya, yaitu kondisi yang tidak aman dari mesin atau peralatan, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, dan lain. Kemudian ada juga pembuatan berbahaya, yaitu pembuatan berbahaya oleh manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan melaksana. Kemudian ada juga cacat tubuh yang tidak gentar atau bodily defect. Kemudian yang ketiga pengaruh peralatan dan bahan furnitur kantor dibagi menjadi tiga. Yang pertama pemecahan cahaya yang terlalu gelap atau terang, kemudian kabel listrik dan telepon yang terjuntai di lantai. Ada juga yang alat-alat listrik yang tidak fungsi sempurna. Lanjut lagi, materi selanjutnya ada faktor kecelakaan kerja. Yang pertama faktor teknis, di mana dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ketidaktahuan dalam menjalankan mesin dan peralatan otomatis. Memiliki pengetahuan yang cukup dan memahami setiap mesin sangat penting bagi operator dan teknis. Kemudian ada juga kurangnya pengetahuan teknis, di mana pendidikan seorang teknik sangat dibutuhkan untuk proses produksi dan proses pemeliharaan. Lanjut lagi, kurangnya keterampilan. Dari kurangnya keterampilan itu diperlukan latihan secara terus-menerus untuk mengembangkan keterampilan sehingga mengurangi kecelakaan kerja. Yang keempat, kurang cermatan, di mana setiap pekerjaan harus dilakukan secara cermat, teliti, dan hati-hati agar keselamatan terjaga. Jadi jangan boleh terceroboh. Kemudian yang terakhir adalah pekerjaan tanpa peralatan keselamatan, di mana pekerja tertentu perokan harus menggunakan peralatan keselamatan agar terlindung dari bahaya kerja. Ada contoh juga keselamatan kerja akibat faktor non teknis. Lanjut lagi, ini juga ada faktor non teknis. Faktor non teknis itu ada beberapa. Yang pertama ketidaktahuan dan dalam menggunakan mesin dan peralatan otomatis. Kemudian ada juga kekurangan pengetahuan teknis. Lanjut lagi ada kekurangannya keterampilan. Lanjut, ada juga kekurangannya keselamatan. Yang terakhir adalah pekerjaan dan mengurangkan keselamatan. Lanjut lagi,
ada juga faktor alam. Yang pertama gempa bumi, di mana faktor alam seperti gempa bumi sangat sulit diprediksi. Tempat bekerja terlalu direncanakan semakin rupa sehingga kerusakan akibat gempa bumi. Kemudian ada juga banjir. Banjir dapat merendam peralatan seperti mesin produksi, menimbulkan kerusakan dan konseling listrik serta menghancurkan pekerjaan. Lagi ada juga yang materi selanjutnya, kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, cedera fatal, kematian yang disebabkan oleh cedera. Kemudian ada juga cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja atau loss injury. Kejadian tersebut ada yang menyebabkan cacat serta kehilangannya kerja selama 1 hari kerja atau lebih. Kemudian ada juga cedera yang menyebabkan hilangnya hari kerja atau dikatakan lost time day, di mana karyawan tidak masuk karena cedera atau cedera yang kambuh di periode sebelumnya, jadi punya riwayat penyakit. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan atau kurang memahami bisa bertanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum